Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatiana Pratimi dengan NIM 21383042127. Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya di sini akan menjelaskan review jurnal yang telah saya buat dengan judul Ragam Pengembangan Pemikiran Tasawuf di Indonesia yang ditulis oleh Mujamil Komar dengan permasalahan adanya kontroversi pemikiran di kalangan pengamat tentang tasawuf. Sebagian mereka mengkritik secara tajam terhadap tasawuf sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran dunia Islam, lantaran menyebabkan sifat pasrah, acuh tak acuh, dan fasik terhadap kehidupan duniawi. Masalahnya terletak pada potensi tasawuf dalam kehidupan umat Islam dan pada kreativitas pemikir-pemikir Islam Indonesia dalam mengembangkan tasawuf, yang pada akhirnya menemukan hasil penelitian 8 macam tawaran pengembangan tasawuf, yaitu tasawuf sosial, tasawuf positif, tasawuf perkotaan, tasawuf falsafi, tasawuf irfani, tasawuf kontekstual, tasawuf Jawa, dan tasawuf Muhammadiyah. Kehidupan tasawuf itu sebenarnya bisa bermakna ganda. Pentingnya tasawuf dalam budaya negeri-negeri Muslim dapat dikenali dengan baik. Sejarah mencatat peran tasawuf yang begitu besar. A.H. Johan melaporkan bahwa para sufi pengembara terutama yang melakukan penyiaran di Nusantara, mereka berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara minimal sejak abad ke-13. Faktor utama keberhasilan konversi itu adalah kemampuan mereka menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, terutama menekankan kesesuaian dengan Islam ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan lokal. Baiklah, karena tasawuf memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar pada kebangunan umat Islam dan kemajuannya, maka perlu untuk Indonesia mengembangkan pemikiran-pemikiran tasawuf seiring berkembangnya zaman, yang mengingat adanya tuntutan pengembangan tasawuf sebagai suatu bangunan ilmu yang seharusnya mengalami perubahan dinamika maupun pengembangan-pengembangan. Dengan itu, para pemikir tasawuf Indonesia telah berupaya merespon desakan tersebut dengan menghadirkan tasawuf yang khas, yang dengan hasil penelusuran Mujamil Komar menemukan 8 macam tawaran konsep tasawuf, yaitu 1. Tasawuf sosial. Muhammad Amin Syukur mencoba membangun konsep tasawuf sosial dengan membukukannya dengan judul Tasawuf Sosial, yang disunting oleh Umar Natuna dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yang kedua, tasawuf positif. Tasawuf positif ini ditulis oleh Muhammad Dawami dengan judul Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka, yang diterbitkan oleh Fajar Pustaka Baru Yogyakarta. Yang ketiga, tasawuf perkotaan. Tasawuf perkotaan ini disusun oleh Muhammad Adlin Sila dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Sufi Perkotaan Menguak Fenomena Spiritualitas di Tengah Kehidupan Modern, yang diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Yang keempat, tasawuf falsafi. Buku yang ditulis oleh Muhammad Afif Ansori yang berjudul Tasawuf Falsafi Syekh Hamzah Fansuri, yang diterbitkan oleh Gelombang Pasang Yogyakarta. Yang kelima, tasawuf irfani. Ditulis oleh Dahlan Tamrin dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Irfani Tutup Nasut Buka Labut, yang diterbitkan oleh Win Malik Press Malang. Yang keenam, tasawuf kontekstual, yang disusun oleh Muhammad Amin Syukur dengan karyanya dalam judul Tasawuf Kontekstual Solusi Problem Manusia Modern, yang diedit oleh Muhammad Nur Ikhwan dan Muhammad Masrur
dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yang ketujuh, Tasawuf Jawa. Diperkenalkan dan dijabarkan oleh Simuh melalui karyanya Mistik Islam Kewajian RNG Rangga Warisna, suatu studi terhadap serat wirid jati, dan diterbitkan oleh UI Press. Dan yang kedelapan, Tasawuf Muhammadiyah, disusun oleh Masyito Rusnan dalam karyanya yang berjudul Tasawuf Muhammadiyah Melayani Spiritualitas Leadership, yang diterbitkan oleh Kubah Ilmu Jakarta. Dengan kelebihan penelitian jurnal tersebut, para pemikir Islam, khususnya para ahli tasawuf, telah berhasil merespon berbagai tantangan yang dihadapkan pada tasawuf secara kreatif. Mereka dapat mengemas bentuk tasawuf yang sangat bervariasi. Tetapi kekurangan penelitian jurnal tersebut tidak memberikan isian inti buku atau ajaran yang disebutkan dari setiap pemikiran tasawuf yang bervariasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.